duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan. Duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Alhamdulillah, semua hadir ya. Semoga kalian Ibu doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Baik, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Silakan duduk kembali. Oke, nampaknya masih belum semangat hari ini. Coba acungkan tangan kanan kalian, letakkan di dada. Perintahnya cukup ikuti apa instruksi dari ibu. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai aku. Wahai aku. Wahai aku. Wahai aku. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar. Semangat-semangat. Semangat-semangat. Bismillah. Bismillah. Oke. Yang kedua, tepuk semangat ya. Ya. Oke. Kita bersama-sama melakukan tepuk semangat. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat.
organisasi yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang tertuang dalam sesuai sila keempat Pancasila. Betul, ya. Jadi awalnya demokrasi terpimpin di sini maksudnya adalah sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian bagaimana pelaksanaannya anak-anak? Apakah sesuai? Sesuai tidak? Iya, ternyata dalam prakteknya ada banyak sekali terjadi penyimpangan. Apa saja coba yang pertama? Betul, pembentukan MPRS oleh presiden. Seharusnya MPRS ini dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilu. Tapi pada kasus ini anggota MPRS dipilih oleh presiden. Baik, betul. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Alasannya adalah menolak rencana anggaran belanja negara yang diajukan oleh pemerintah. Akhirnya dibubarkan. Bertentangan tidak anak-anak dengan UUD 45? Bertentangan, karena seharusnya presiden tidak berhak untuk membubarkan DPR. Kemudian setelah DPR 1945 dibubarkan oleh presiden, iya, presiden kemudian membentuk DPR yang baru, dikenal dengan nama DPR. Kemudian yang keempat apa? Betul, Soekarno kemudian ditetapkan sebagai presiden seumur hidup dalam sidang umum MPRS tahun 1963. Ini bertentangan tidak dengan UUD 45? Bertentangan, karena seharusnya masa jabatan presiden paling lama berapa tahun? 10 tahun. Iya, 5 tahun. Tapi nanti bisa dipilih kembali. Ya, baik, itu dalam negeri ya, politik dalam negeri. Kemudian sekarang bagaimana pelaksanaan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin? Betul. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia condong kepada Blok Timur. Ada latar belakangnya anak-anak. Karena Soekarno ini bisa dikatakan kecewa dengan negara-negara di Blok Barat karena mereka tidak mau mendukung perjuangan Indonesia untuk memperoleh kembali Irian Barat. Sementara di sisi yang lain, negara-negara Blok Timur ini justru mendukung penuh usaha Soekarno untuk mengembalikan Irian Barat. Bahkan beberapa negara Blok Timur ini tidak segan-segan memberikan bantuan militer dan senjata kepada Indonesia. Itulah sebabnya kemudian pada era demokrasi terpimpin, Soekarno kemudian menjadi tambah erat hubungannya dengan negara-negara Blok Timur. Kemudian yang kedua apa? Betul, melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Pada masa demokrasi terpimpin ini bisa dikatakan Soekarno sangat antipati terhadap Blok Barat. Ketika Malaysia menjadi sebuah negara baru, bagi Indonesia ini dianggap sebagai ancaman. Baik anak-anak, tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia juga ikut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Salah satunya yang pertama ditunjukkan dengan keikutsertaan Indonesia dalam mengirimkan pasukan perdamaian PBB untuk dikirimkan ke negara Kongo yang saat itu sedang terlibat perang saudara pada tahun 1960 dan 1962. Kemudian peran aktif yang kedua, Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa berdirinya gerakan non-blok atau GNG. Ini negara mana? Yugoslavia.
pembelajaran berbasis masalah. Untuk model pembelajaran berbasis masalah ini ada 5 tahapan anak-anak. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Nanti ibu akan menayangkan sebuah video mengenai Orde Baru. Silakan kalian simak baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Dari video yang kalian amati, nanti kalian akan mencari masalah apa yang kira-kira akan kalian temukan mengenai kehidupan politik pada masa Orde Baru. Kemudian langkah yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Pada tahapan ini, nanti kalian dibagi menjadi 4 kelompok di mana masing-masing anggotanya berjumlah 4 anak. Kemudian tugas kalian adalah mendiskusikan tentang masalah-masalah yang tadi sudah ditemukan oleh teman-teman kalian. Langkah yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, pada tahapan ini nanti masing-masing kelompok akan bergantian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke? Dan tahapan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Pada tahapan ini nanti kita akan bersama-sama mengevaluasi solusi atas pemecahan masalah yang sudah kalian temukan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Baik. Kemudian berikutnya untuk teknik penilaian anak-anak. Teknik penilaian ada 3. Yang pertama nanti dari hasil penugasan kalian dalam mengerjakan LKPD. Kemudian yang kedua dari keaktifan kalian dalam melakukan diskusi kelompok. Dan yang ketiga adalah saat kalian mengerjakan post test. Baik. Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai transisi pemerintahan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi era Orde Baru. Silakan kalian amati baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah dinasti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Indonesia pada masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1967 sampai dengan 1998. Apa ya yang melatar belakangi lahirnya masa Orde Baru? Mengapa peralihan kepemimpinan dari Presiden Orde Baru? Ada peristiwa G30 SPKI, Tritura, Super Semar, dan dualisme kepemimpinan nasional. Semuanya akan kita bahas satu persatu di video. Pemerintahan Orde Baru ini tidak terlepas dari berbagai krisis politik, ekonomi, dan sosial yang dialami Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Salah satu peristiwa penting yang harus kita bahas adalah adanya gerakan yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau peristiwa yang kita kenal dengan istilah G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI dilatar belakangi oleh beberapa hal, di antaranya ketidakstabilan politik pada masa demokrasi terpimpin, di mana kebijakan-kebijakan politik Presiden Soekarno telah membawa Indonesia lebih dekat dengan blok timur, yaitu politik luar negeri poros Jakarta, Peking, Pyongyang. Dicetuskannya konsep Nasakon, nasionalis, agama, dan komunis oleh Presiden Soekarno yang membuat kedudukan PKI semakin kuat, serta adanya konflik antara pemerintah dengan TNI Angkatan Darat yang menentang keberadaan PKI. Dalam peristiwa berdarah ini, 7 tokoh penting dari TNI Angkatan Darat dibunuh oleh PKI dan dimasukkan ke dalam satu lubang sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta. 7 tokoh tersebut adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Brigjen Sutojo, Brigjen D.I. Panjaitan, Maijen S. Parman, dan Lettu P.A. Tendean. Mereka kita sebut sebagai pahlawan revolusi yang diabadikan pada monumen revolusi yang terletak di Lubang Buaya, Jakarta. Pasca tragedi G30 SPKI, kondisi politik di Indonesia sangat tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soekarno semakin menurun. Selain mengalami krisis politik, sebelum lahir Orde Baru, Indonesia juga mengalami krisis ekonomi dan sosial, di mana keadaan perekonomian Indonesia saat itu mencapai tingkat inflasi hingga 600%.
Harga-harga barang dan kebutuhan pokok melonjak tinggi hingga tidak mampu dibeli oleh masyarakat. Selain harganya yang melonjak, ketersediaan bahan pokok juga semakin langka. Kelaparan dan kemiskinan pun terjadi di berbagai daerah. Ironisnya, pemerintah justru menggarap proyek di Bundaran HI dan bangunan megah lainnya. Semua kondisi yang sudah disebut aksi dari masyarakat, terutama untuk menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI. Aksi-aksi tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa atau KAMI, pemuda, pelajar, sarjana, buruh, wanita, guru, yang kemudian bersatu membentuk Front Pancasila pada tanggal 26 Oktober 1965. Setelah lahirnya Front Pancasila, aksi-aksi demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin gencar dan meluas, sampai akhirnya pada tanggal 12 Januari 1966, Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila ini mendatangi DPR GR dan mengajukan Tritura, Tri Tuntutan Rakyat. Tritura berisi bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, dan turunkan harga. Tuntutan rakyat ini tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno. Sebagai gantinya, Presiden Soekarno melakukan perubahan kabinet dari Kabinet Dwi Kora menjadi Kabinet 100 Menteri. Namun di dalam kabinet baru ini masih ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Sehingga pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 20 Merdeka untuk menuntut dipenuhinya Tritura. Aksi ini kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabiawak, yaitu pasukan yang dibentuk oleh Soekarno yang terdiri dari anggota TNI Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polri. Bentrok antara pasukan Cakrabiawak dengan demonstran pun terjadi dan menyebabkan gugurnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Sebagai akibat dari peristiwa tersebut, Presiden Soekarno justru membubarkan KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Hal ini semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno dan memperparah krisis politik yang terjadi. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang kabinet ini diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut pembubaran PKI. Belum lama Presiden Soekarno berpidato dalam sidang tersebut, tiba-tiba ia diberitahu oleh Komandan Pasukan Cakrabiawak, Brigjen Sabut, bahwa di luar gedung istana ada pasukan berseragam tanpa tanda pengenal. Menyadari bahwa keadaan sudah tidak aman, Presiden Soekarno segera meninggalkan sidang. Bersama dengan Wakil Perdana Menteri I, Dr. Subandrio, dan Wakil Perdana Menteri III, Dr. Hairil Saleh, Presiden Soekarno segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II, Dr. J. Leimena, yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Lalu 3 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud juga sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga petinggi TNI Angkatan Darat ini meminta izin kepada Soeharto selaku pimpinan TNI Angkatan Darat. Pada waktu itu, Soeharto sedang sakit dan diharuskan beristirahat di rumah. Niat ketiga perwira itu kemudian disetujuinya. Maijen Basuki Rahmat bertanya kepada Soeharto, apakah ada pesan yang hendak disampaikannya kepada Presiden Soekarno. Soeharto menjawab, sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti. Ucapan Soeharto ini mengacu pada kesanggupannya untuk membiarkan PKI, asalkan mendapat kebebasan bertindak dari Presiden Soekarno. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno dan jajaran kabinet yang hadir membuat konsep surat perintah yang ditujukan kepada Letjen Soeharto. Surat perintah ini kita kenal dengan istilah
yaitu Surat Perintah 11 Maret. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Soeharto selaku Panglima TNI Angkatan Darat untuk memulihkan kondisi politik dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Super Semar ini dianggap sebagai tonggak lahirnya masa Orde Baru. Setelah menerima mandat Super Semar, tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massa yang bernaung, berlindung ataupun seasas dengan PKI di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran ini mendapat dukungan dari rakyat karena salah satu trituran telah terpenuhi. Tindakan berikutnya berdasarkan mandat Super Semar adalah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga kami dan tidak memenuhi tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI. Pamor Presiden Soekarno kian merosot. Soekarno dianggap sebagai pemimpin yang tidak aspiratif terhadap tuntutan rakyat. Sebaliknya, sejak mengemban mandat Super Semar, nama Lejen Soeharto semakin populer. Kondisi ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul Nawaksari. Pidato ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas sikapnya dalam menghadapi G30 SPKI. Namun, isi pidato Nawaksari ini ditolak oleh MPRS. Sementara itu, pada awal Juli 1966, Super Semar dijadikan sebagai penetapan MPRS. Dengan demikian, Presiden Soekarno tidak dapat menghapus Soeharto, dan secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan bersama dengan Soekarno, yaitu sebagai mandataris MPRS. Soeharto diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk sebuah kabinet baru bernama Kabinet Ampera yang kemudian diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Tugas utama Kabinet Ampera adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program yang dijalankan diantaranya untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Muncul pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Situasi politik di Indonesia pun semakin memanas. Pada masa itu, para pimpinan ABRI berusaha membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Hal ini demi mencegah perpecahan rakyat dan untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan serta pribadi Presiden Soekarno sendiri. Kemudian, salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardy, memohon agar Soekarno mengakhiri dualisme kepemimpinan ini. Ia menyarankan agar Soekarno menyatakan nonaktif di depan sidang MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Presiden Soekarno akhirnya menyetujui saran Mr. Hardy. Pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatan. Dalam sidang istimewa MPRS tanggal 7 Maret 1967 dihasilkan ketetapan MPRS nomor 30 berisi penarikan kepada Soekarno atas segala kekuasaannya dalam pemerintahan di Indonesia. MPRS kemudian mengangkat Soeharto sebagai presiden. Pelantikan Presiden Soeharto dilakukan oleh Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution pada tanggal 12 Maret 1967. Pelantikan Presiden Soeharto ini menandai dimulainya periode Orde Baru di Indonesia. Mengenai masa transisi era demokrasi terpimpin menuju Orde Baru. Coba, Ibu ingin tanya, ada peristiwa apa saja yang melatar belakangi peristiwa menuju transisi era Orde Baru? Yang pertama, G30S PKI. G30S PKI. Di mana pada peristiwa ini PKI melakukan pemberontakan dan membunuh 7 orang jenderal angkatan darat. Setelah terjadinya pemberontakan G30S PKI, kondisi politik di Indonesia
kondisi ekonomi juga terus memburuk, sehingga berbagai elemen masyarakat kemudian sering sekali mengadakan demonstrasi. Puncaknya adalah ketika masyarakat kemudian menggaungkan yang namanya Tritura. Apa itu Tritura? Tiga rakyat. Ya, betul. Yang pertama apa? Bubarkan PKI. Bubarkan PKI. Yang kedua? Bersihkan kabinet Menpora dari unsur PKI. Iya, bersihkan kabinet Menpora dari unsur PKI. Yang ketiga? Turunkan harga. Turunkan harga. Apakah Presiden Soekarno mengabulkan 3 tuntutan rakyat tersebut? Tidak. Presiden Soekarno tetap bersikukuh tidak mau membubarkan PKI. Akibatnya rakyat menjadi semakin marah, semakin kecewa dengan pemerintah. Akhirnya terjadilah demonstrasi di mana-mana, yang menyebabkan pada akhirnya memaksa Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Super Semar. Apa itu Super Semar? Surat perintah 11 Maret. Iya, surat perintah 11 Maret. Siapa tokoh yang mengemban Super Semar ini? Iya, Soeharto. Nah, sejak Soeharto memperoleh Super Semar ini, kemudian Soeharto langsung gercep, istilahnya kalau zaman sekarang bergerak cepat ya. 1 hari setelah Super Semar dikeluarkan, keesokan harinya PKI langsung dibubarkan. Kemudian rangkaian kedua, kabinet Menpora yang disinyalir di dalamnya masih terdapat menteri-menteri yang diduga terlibat dalam PKI langsung dipecat. 15 orang menteri langsung dipecat dari kabinet Menpora. Dan sejak saat itu anak-anak pamornya Soeharto semakin naik, sedangkan pamornya Soekarno semakin menurun. Pelan-pelan setelah Super Semar dikeluarkan terjadilah dualisme kepemimpinan. Saat itu Soekarno tetap menjadi seorang presiden, tetapi yang menjalankan pemerintahan sehari-hari adalah Soeharto. Oke, itu sekilas ya anak-anak transisi dari Orde Lama atau demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Sekarang dari video yang tadi sudah kalian amati, barangkali ada masalah yang ingin kalian ajukan atau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Yuk, yang pertama siapa? Oke, Gemilang. Bagaimana proses transisi masa demokrasi terpimpin menuju Orde Baru? Baik, terima kasih. Yang pertama, masalah yang pertama, bagaimanakah transisi atau proses peralihan pemerintahan demokrasi terpimpin menuju Orde Baru? Pertanyaannya bagus, Gemilang. Selanjutnya yang kedua, ya ada, silakan. Bagaimana ciri-ciri pemerintahan Orde Baru? Oke, bagaimana ciri-ciri pemerintahan Orde Baru? Yang ketiga, masih ada lagi? Oke, Ismi. Bagaimana kehidupan politik dalam negeri pada masa Orde Baru? Baik, bagaimana kehidupan politik dalam negeri pada masa Orde Baru? Masih ada lagi? Ada Ya, silakan Ismi. bagaimana pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru? Oke, tadi Ismi dalam negeri, Ismi menanyakan bagaimana kehidupan politik luar negeri pada masa Orde Baru. Baik, anak-anak, terima kasih. Berarti sudah terkumpul 4 masalah yang harus kalian cari solusinya pada pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kelas ini akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok, nanti masing-masing kelompok anggotanya 4 orang. Silakan kalian berkumpul ke kelompok terlebih dahulu. Jangan kumpul ke kelompok anak-anak. Baik, selanjutnya akan dibagikan dalam KPD-nya. Sudah menerima KPD-nya. Sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan mengenai 4 masalah yang tadi sudah diajukan oleh teman-teman. Yang pertama, Ibu minta kalian untuk menganalisis bagaimana transisi pemerintahan dari demokrasi terpimpin menuju Orde Baru. Yang kedua, menganalisis karakteristik pemerintahan Orde Baru. Yang ketiga, menganalisis mengenai kehidupan politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Dan yang keempat adalah menganalisis kehidupan politik luar negeri pada masa Orde Baru. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada?
menjawab pertanyaan? Oke, yang menjadi masalah? Oke, terima kasih. Selamat bekerja. Presentasi siapa? Bisa Fikri semua. Terus masalahnya siapa? Vivi. Nanti akan presentasi siapa? Erika. Yang menjawab pertanyaan? Vivi. Ketua kelompoknya siapa? Yang akan presentasi siapa? Astagfirullah. Nanti tinggal membacakan aja yang ada di sini. Yang pertama peristiwa jangan lupa dari peristiwa PKI nanti kondisi politik dan keamanan menjadi kacau ya. Kemudian ekonomi memburuk, inflasi mencapai 600%. Nanti akan ada demo mbak ya, nanti ini ada kelewatan apa namanya berapa saja mbak? Yang pertama pada masa Orde Baru nama kabinetnya itu tidak pernah berganti, selalu kabinet pembangunan satu. Kemudian cadangannya bagaimana? Misalnya PDI anggotanya partai apa saja, kemudian Partai Persatuan Pembangunan bagaimana? Kalau kalian lihat di gambar itu apa saja tindakan yang dilakukan oleh pemerintah? Itu ceritanya sedang terjadi penandatanganan deklarasi bangsa. Jadi Indonesia pada masa Orde Baru itu ikut serta aktif dalam mendirikan ASEAN. Terus itu apa ya? Ini gambarnya Presiden Soeharto sedang berada di markas PBB. Apa yang terjadi kalau pada masa demokrasi terpimpin kan kita sempat keluar dari. Oke, alhamdulillah. Tapi sebelum kita nanti akan melanjutkan dengan presentasi, halo untuk organisasi sosial, coba kemudian ke sini. Coba biar ibu bisa mengetahui apakah kalian masih bisa fokus atau tidak. Ikuti perintah ibu ya. Oke, begini beritanya. Ini semacam senam buatan anak-anak. Jadi kalau tangan kalian mengacungkan 5 jari, yang kiri betul ya. Ibu beri contoh ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa diikuti? Oke, bareng-bareng ya. Coba konsentrasi. 1, 2, 3. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa nggak? Ya. Oke, kita ulangi lebih semangat lagi sambil mengingat asma Allah. Kita mulai 1, 2, 3. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Satu kali lagi, lebih cepat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan nomor 1 untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya Aulia Wirtawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses transisi masa demokrasi terpimpin menuju Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan peristiwa G30 SPKI, Tritura, Supersimar, dan dualisme kepemimpinan. Kronologis masa transisi 30 September 1965 terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Adanya peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Perekonomian memburuk dan inflasi mencapai 6%.
Peristiwa itu terjadi pada tanggal 24 Februari 1966. Nama tokohnya siapa, Mbak? Iya, Arif Rahman Hakim. Nah, untuk mengenang kepergian Arif Rahman Hakim saat melakukan demonstrasi, dia kemudian dijuluki sebagai pahlawan Ampera. Ampera itu kepanjangannya apa? Amanat Penderitaan Rakyat. Gitu ya? Apa tadi pahlawan Ampera? Amanat Penderitaan Rakyat. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan Ibu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Atas nama saya Fikri Satria Maulana. Saya Ismiani Sarjana. Saya Aisyah Fitriani. Saya Fatimah Sarjana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, dimulai karakteristik pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi. Perubahan selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Yang dimaksud rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia. Sistem rekrutmen politik bersifat tertutup. Sistem yang tertutup ini sangat bertentangan dengan semangat demokrasi. Tentunya Pancasila sebagai asas tunggal. Yang keempat, stabilitas politik semakin ke depan. Yang kelima, terjadinya kecurangan pada pemilihan umum. Kualitas pemilihan umum saat itu masih sangat jauh karena pemilu tidak melahirkan persaingan sehat dan terjadi kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum. Yang keenam, pelaksanaan hak-hak dasar warga negara lemah. Oke, terima kasih. Ada yang mau beri tanggapan? Tidak ada, Ibu rasa sudah cukup jelas ya. Oke, silakan boleh dilanjutkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulangi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penataan politik dalam negeri. Silakan. Gimana? Politik dalam negeri. 1. Pembentukan kabinet pembangunan. 2. Penyederhanaan partai politik. 3. Pemilihan umum. 4. Pemasyarakatan. 5. Diskusi penjelasan 1. Pembentukan kabinet pembangunan yang diikuti 1 sampai 7 kabinet. 2. Penyederhanaan partai politik. Baru penataan dalam negeri. 1. Pembentukan kabinet pembangunan yang diikuti 1 sampai 7 kabinet. Kedua, penyederhanaan partai politik. 1. PP merupakan fungsi dari NU. 2. PDI merupakan fungsi dari PSI. 3. Golkar. Yang ketiga, pemilihan umum yang diikuti dalam 5 tahun sekali. 4. Memasyarakat. 4. Penjelasan kabinet partai politik agar masyarakat memahami dan mampu mengamalkan nilai Pancasila. Yang kelima, bunyi fungsi APBRI, pembentukan kabinet pembangunan. Oke, sudah.
Untuk mengerti dari hasil diskusi dari kelompok IB, saya ingin mengoreksi untuk pembagian Partai Persatuan Pembangunan penggabungan dari NU, Pramusi, PSSI, Pati. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia penggabungan dari PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI. Iya, terima kasih. Jadi anak-anak ketika pada masa Orde Baru pada tahun 1971 untuk pertama kali mengadakan pemilu, itu masih diikuti 10 partai politik anak-anak. Tapi kemudian pada pemilu yang kedua tahun 1977 hanya tersisa 3 partai politik saja, yaitu yang pertama PPP atau Partai Persatuan Pembangunan, yang kedua PDI atau Partai Demokrasi Indonesia, dan yang ketiga adalah Golkar. Nah, untuk penggabungan partai-partainya tadi betul seperti yang sudah disampaikan oleh Kiki, bahwa partai yang beraliran nasionalis itu bergabung ke dalam PDI, sedangkan partai yang beraliran Islam itu tergabung di dalam PPP. Begitu ya anak-anak ya? Oke, sudah paham? Ya, sudah. Terima kasih kelompok 3, silakan kembali ke kelas dulu. Close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Kehidupan politik negeri pada masa ajarkan landasan kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru ditetapkan pada nomor 12 PDRS tahun 1996. Oleh sebab itu, maka politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif tidak dihindarkan menunjuk kepada salah satu blok ideologi yang ada. Pada masa Orde Baru Indonesia juga disebutkan dalam deklarasi pokok sebagai awal berdirinya ASEAN. Indonesia juga membatara hubungan dengan Malaysia yang juga bergabung kembali dalam organisasi PBB. Ya? Oke, terima kasih kelompok 4. Barangkali ada kelompok lain yang akan bertanya atau menyampaikan tanggapan, silakan. Ya, Anissa, silakan. Apa alasan Indonesia masuk kembali dalam anggota PBB? Oke. Apa alasan Indonesia akan masuk kembali di anggota PBB? Untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan PBB. Untuk melanjutkan Kerjasama penuh dengan PBB. kerjasama dengan PBB. Ditambahkan ya, PBB itu kan organisasi internasional terbesar di dunia. Ketika negara kita memutuskan untuk keluar dari PBB, otomatis pergaulan negara kita dengan negara-negara lain menjadi sangat terbatas. Kita menjadi dikucilkan dari dunia internasional. Karena itu, ketika masa Orde Baru, Indonesia memutuskan untuk kembali lagi menjadi anggota PBB karena manfaatnya itu luar biasa banyak ya. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kalian juga, jangan memilih teman, jangan membatasi pergaulan. Karena yang rugi siapa kalau membatasi pergaulan? Kita sendiri. Iya. Oke, terima kasih kelompok 4. Close untuk kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, terima kasih 4 kelompok tadi sudah mengajukan presentasi semua. Luar biasa hasil presentasi kalian. Ada beberapa hal yang ingin Ibu tekankan di sini. Yang pertama, istilah Orde Baru merupakan sebutan yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto untuk membatasi pemerintah pada Orde Lama, eranya demokrasi terpimpin Soekarno, dengan era Orde Barunya Presiden Soeharto. Orde Baru ini awalnya dimaksudkan sebagai koreksi total atas penyimpangan yang pernah terjadi pada era demokrasi terpimpin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak, dalam menjalankan kebijakan politiknya, Presiden Soeharto menjalankan beberapa kebijakan. Ibu bagi menjadi 2, yaitu penataan politik dalam negeri. Yang pertama, tindakan Presiden Soeharto adalah melakukan pembentukan kabinet pembangunan. Nah, selama 32 tahun berkuasa, anak-anak, ini nama kabinet pembangunan tidak pernah berganti ya, dari kabinet pembangunan 1 sampai kabinet pembangunan ke-7. Yang
tunggal dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah fungsi ABRI. ABRI di sini adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di mana fungsi ABRI ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan saja, tetapi juga berfungsi di dalam pemerintahan. Makanya pada era Orde Baru anak-anak banyak sekali tentara yang kemudian beralih fungsi menjadi bupati, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi menteri, anggota DPR dan lain-lain. Itu ya, fungsi ABRI. Berikutnya, untuk penataan politik luar negeri, pada masa Orde Baru, Indonesia memutuskan untuk kembali menjadi anggota PBB. Kenapa? Karena ternyata setelah kita memutuskan untuk keluar dari PBB pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia menjadi terkecil dari dunia internasional. Sehingga pada masa Orde Baru akhirnya kita memutuskan kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua, anak-anak, kita melakukan normalisasi hubungan dengan negara lain. Ketika pada masa demokrasi terpimpin kita melakukan konfrontasi dengan Malaysia, pada masa Orde Baru kita kembali memperbaiki hubungan dengan Malaysia. Namun di sisi lain kita justru memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Cina. Kenapa? Karena Cina adalah negara yang pro-komunis. Nah, pada masa Orde Baru kita anti dengan komunis. Yang ketiga, peran serta Indonesia adalah terlibat aktif dalam pembentukan ASEAN. ASEAN ini adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Betul. Dan terakhir, kita juga ikut aktif dalam berbagai macam organisasi internasional seperti PBB, kemudian OKI, GNB dan lain sebagainya. Oke anak-anak, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Sekarang ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa hasil dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan ibu. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu penataan politik dalam negeri. Yang pertama, pelaksanaan pemilu berkesinambungan. Yang kedua, penyederhanaan parpol. Yang ketiga, fungsi ABRI. Yang keempat, P4. Selanjutnya, penataan politik luar negeri. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Yang ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Oke, terima kasih Fikri untuk kesimpulan yang sudah diberikan. Selanjutnya, apa pengetahuan baru yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini? Ada yang mau memberikan pendapat? Ya, silakan Erika. Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Soeharto di Indonesia untuk menggantikan Orde Lama yang merujuk pada pemerintahan Soekarno. Betul, jadi Orde Baru itu memang sebuah istilah yang sengaja diciptakan oleh Soeharto untuk menjadi pemisah antara Orde atau demokrasi terpimpinnya Soekarno dengan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Nah, Orde Baru ini awalnya merupakan upaya yang dilahirkan untuk mengoreksi total penyimpangan yang sudah dilakukan pada masa Orde Lama. Tapi kenyataannya bagaimana? Apakah ada penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi Orde Baru? Ya, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya siapa yang bisa mengambil hikmah dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Pak. Pemerintahan Orde Baru berhasil mengembalikan kejayaan Indonesia, tapi di sisi lain kekuasaan pemerintahan sangat besar, sehingga tidak ada kekuatan lain yang bisa mengimbangi. Hal ini tentu kurang baik bagi pelaksanaan sistem demokrasi Indonesia. Iya, terima kasih Ada. Jadi, masa demokrasi Orde Baru ini tentu saja tidak baik bagi pelaksanaan demokrasi. Karena kalau suatu negara ini maju, maka kekuasaan eksekutif, kemudian lembaga legislatif dan juga yudikatif harus seimbang. Seperti itu. Baik, terima kasih anak-anak. Tadi beberapa sudah menyampaikan kesimpulan. Ada siswa yang sudah menyampaikan apa hikmahnya dan apa pelajaran baru yang sudah didapat. Beri aplaus untuk kita semua. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi tentang
harus kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Oke anak-anak, sudah 15 anak yang mengerjakan dan alhamdulillah hasilnya bagus semua, sudah tuntas semua. Ada beberapa anak yang salah satu tapi ibu anggap sudah tuntas, semuanya sudah 80. Oke anak-anak, untuk keberhasilan pembelajaran kita hari ini, applause untuk kita semua. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya anak-anak, tolong kalian pelajari materi mengenai kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru ya. Karena kalau kita bicara tentang Orde Baru, tanpa kita berbicara tentang ekonomi, terasa ada yang kurang. Karena inti dari kehidupan Orde Baru itu salah satu keberhasilannya di bidang ekonomi. Tolong dipelajari di rumah agar ketika besok kita ketemu kalian sudah mengetahui gambaran mengenai materi kehidupan ekonomi pada era Orde Baru. Gitu ya anak ya? Ya. Baik. Terakhir sebelum ibu tutup, untuk kebebasan penampilan, ibu minta kalian untuk menuangkan hasil referensi pembelajaran melalui PowerPoint menggunakan aplikasi Prezi ya. Oke? Menggunakan aplikasi Prezi. Ibu harap tugas tersebut sudah dikumpulkan paling lambat minggu depan. Oke, siap? Siap, Bu. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baik, tadi di awal kegiatan pembelajaran sudah kita mulai dengan doa. Alangkah baiknya pada akhir pembelajaran juga kita tutup dengan doa. Kepada ketua kelas, ibu bersilakan. Maju, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw